Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment. Di sini saya akan ngebahas tentang WFH seperti yang tadi saya sudah bilang, tapi di sini saya akan bagi jadi 3 poin ya. Poin pertama, apa sih WFH itu? Yang kedua, gimana kita menyesuaikan diri kita ketika kita sedang WFH? Dan yang ketiga, dampak dari WFH itu seperti apa sih? Oke, jadi gimana nih Bun? Tadi kan saya udah ngasih 3 pertanyaan tuh. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman gitu? Ya. Nah, sekarang kan kita udah familiar banget nih dengan istilah WFH kayak gitu kan, kemana-mana gue WFH. Bahkan sekarang tren WFH itu sampai masuk ke makanan-makanan, bahkan dia ada nawarin paket WFH kayak gitu ya, kalau nggak salah kayak gitu ya. Bener banget ya. Gitu kan. Nah, sekarang kan kita bisa lihat WFH itu sendiri nggak semuanya rata kayak gitu. Bahkan ada yang baru menerapkannya akhir-akhir ini, ada yang memang udah 2 bulan, ada yang udah 2 bulan lebih bahkan, atau ada yang baru kayak gitu. Kayak misalnya kantornya Tacan sendiri kayak gimana? Aku sih kayaknya dari bulan Maret deh, kalau nggak salah. Bulan Maret. Nah, itu juga paling kalau kita tahu tentang konsep WFH itu sendiri, nggak semuanya langsung perusahaan menerapkan WFH itu langsung langsung kerja di rumah, enggak. Mungkin ada beberapa yang bertahap-tahap dulu, ada yang mungkin kayak kantor adik saya nih ya, kantor Om Wayu kayak gitu kan, dia di Jawa Timur kebetulan kerjanya. Nah, dia menerapkannya sehari masuk, sehari libur, sehari masuk, sehari libur. Cuma ada beberapa lagi mungkin yang saya dengar dari teman-teman saya, dia masuknya seminggu sekali, yang penting dia ada datang di kantor kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam kondisi yang seperti itu kita bisa lihat, kita bisa kategori ini orang-orang di Jakarta, kan kita kebetulan kita di Jakarta gitu ya. Kita bisa lihat mobilitasnya kayak gitu. Biasanya kalau di Jakarta itu kan kota yang tanpa mati, sampai malam pun dia tetap banyak aktivitas kayak gitu ya. Apalagi kalau malam minggu buat anak-anak mudanya Jakarta kayak gitu kan. Hari Jumat atau malam minggu kayak gitu kan, itu bahkan sampai pagi terus aja kayak gitu. Nanti hari Minggunya udah baru pada istirahat deh semuanya di rumah gitu kan. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana sih kita bisa menyikapinya kayak gitu, work from home-nya kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima yang tadi saya bilang, mobilitasnya. Kalau misalnya dia semakin tinggi sebelum WFH, dia semakin tinggi mobilitasnya di luar kayak gitu ya, dia energinya yang banyak dikeluarkan di luar, tiba-tiba dia langsung stuck semua kerja di rumah, memberlakukan WFH seperti itu. Mungkin ada beberapa individu responnya beda-beda tuh. Nah, betul. Kayak gitu kan. Misalnya ada yang pertama, kalau orang yang terbiasa dengan mobilitas yang tinggi, ya entah dia jadi menganggap itu sesuatu yang membuat dia akhirnya stres, kayak gitu, jenuh. Nanti pelariannya kalau udah stres sama jenuh tuh udah macam-macam. Kayak gitu kan. Contoh kayak saya nih sebenarnya, saya udah mulai jenuh guys sekarang. Ya karena mungkin dia merasa kalau dia di luar lebih produktif. Mungkin kalau ya, ada orang yang kayak gitu. Tapi ada orang juga merasa menganggap walaupun dia di luar mobilitasnya tinggi kayak gitu, tapi ketika dia kerja di rumah, dia menganggap itu tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Karena dengan adanya WFH ini banyak sekarang kayak apa sih, semacam aplikasi-aplikasi untuk meeting kayak gitu kan, tetap dia menganggap walaupun dia di rumah tapi dia tetap bisa bekerja seperti biasa. Oke, balik lagi tuh Bun ke WFH. Gimana sih cara kita nyesuaiin diri kita ketika kita tuh WFH di rumah? Karena kan sebenarnya banyak nih teman-teman pada cerita kerja di rumah itu malah jadi kerja 24 jam. Ya, bukan 24 jam ya. Istilahnya jadi, lah. waktunya lebih panjang kayak gitu. Karena kan kita semua kan juga ada beberapa udah bisa kerja di rumah, peralatan semua udah difasilitasi sama perusahaan gimana sebaik mungkin kita bisa kerja di rumah. Ya. Jadi kan karena tahu dia ada laptop, dia ada komputer gini. Jadi bukan yang ngalamin tuh bukan hanya 1-2 orang aja, tapi beberapa orang mungkin yang di luar sana juga ngalamin kayak gitu. Karena memang teman-teman dari berbagai perusahaan pun pada ceritanya seperti itu. Gimana Bun? Ya jadi kan walaupun sebenarnya kita ambil dari sisi positifnya aja sih teman-teman ya. Walaupun kita udah di rumah kayak gitu ya, kerja di rumah, dan sebenarnya kalau ada memang sih bukan hanya dari Tacan aja bilang kayaknya kerja di rumah itu gue malah lebih panjang waktunya 24 jam. Tapi kita sebenarnya ambil dari sisi positifnya aja kayak gitu. Mungkin kenapa lebih panjang, karena kan kita
kalau di rumah saya yakin kita nggak intens kayak misalnya di kantor kita kan office hour, ada yang masih jam 9, ada yang masih jam 8 sampai jam 6, sampai setengah 6 atau jam 5 kayak gitu kan. Tapi kalau di rumah saya yakin nggak semuanya langsung mantengin gitu, dia kerjanya dari jam, anggap aja dari jam 9 kita mulai produktif kerja sampai jam 5 kayak gitu, enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ambil dari sisi positifnya aja, walaupun kita kerja di rumah kita bisa tetap produktif kayak gitu. Makanya sekarang kayak suami saya aja kayak gitu ya, suami saya itu pokoknya setiap pagi kayak ada semacam morning call-nya. Maksudnya apa? Jadi dia setiap jam 8, on time jam 8 dia meetingnya meeting per departemen kayak gitu, per divisi. Jadi mereka meeting rencana kerjanya hari ini ngapain, kadang ada video call juga kayak gitu kan. Nah abis itu mereka udah kerja masing-masing, nanti ada report hariannya kayak gitu. Tapi mungkin juga ada beberapa dari teman-teman nggak hanya report harian, dia cukup misalnya reportnya mingguan nih, udah kerja ini ngapain aja. Itu sebenarnya adalah salah satu memang kewajiban yang harus kita lakukan. Dan sebenarnya kita juga ada satu sisi kita masih bersyukur loh teman-teman. Kenapa? Pada masa sekarang ini kan banyak sekali tuh yang perusahaan-perusahaan yang ada pengurangan kayak gitu ya. Nah kita tuh harus bersyukur. Kenapa? Kita masih dipercaya untuk tetap kerja di perusahaan, untuk tetap kerja sama kayak gitu. Jadi jangan nganggap itu adalah sebuah beban kayak gitu. Jadi walaupun kita di rumah, poin pentingnya jadi kita tetap produktif kayak gitu. Produktifnya gimana ya? Kita sebenarnya tanggung jawab aja sih. Tanggung jawabnya gimana? Ya walaupun gue kerja di rumah, gimana sih gue bisa tetap nyelesain pekerjaan gue, atau mungkin yang pekerjaan yang kemarin ketunda misalnya di kantor kayak gitu ya, kita bisa selesaiin di rumah kayak gitu kan. Kita tetap koordinasi sama teman-teman kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bun, dampaknya apa aja sih ketika kita kerja di rumah tuh, baik positif ataupun negatifnya? Ya dampaknya kita bisa lihat. Kalau kita berbicara dampak, pasti kan ada sisi positifnya sama sisi negatifnya. Cuma berharap banget dengan adanya kondisi WFA seperti ini, kita lebih menyikapinya kepada hal yang lebih positif ya teman-teman, seperti itu. Nah, tadi kan saya udah bahas tentang mobilitas yang tinggi kayak gitu. Kalau orang yang mobilitas yang tinggi ketika mereka stuck di rumah gitu kan, saya mundur sedikit ke belakang. Ketika mereka mobilitasnya tinggi, ketika mereka stuck di rumah, tapi karena mereka terbiasa menggunakan teknologi kayak gitu kan, jadi akhirnya ya mereka menganggap bahwa hidupnya mereka itu nggak bisa lepas dengan adanya teknologi kayak gitu. Jadi ya terbiasa lagi, jadi nambah wawasan nih. Kayak misalnya saya jadi jadi terbiasa menggunakan Zoom. Ada mungkin sebelumnya orang-orang udah banyak pakai Google Meet kayak gitu kan. Nah kemudian juga bahwa kita bisa ambil sisi positifnya lagi. Kenapa? Jam kerja kayak gitu kan. Jam kerja yang biasanya mungkin kita jam kerjanya 8 jam atau sampai 10 jam di luar, tapi itu kan jam kerja kita aja. Kita nggak hitung yang namanya kapan kita waktu berangkat harus subuh-subuh, kita pulang tengah malam. Itu kan ada hal yang nggak bisa kita nilai. Apalagi perjalanan yang macetnya Jakarta yang cuma 1 jam ya, biasa rata-rata tuh buat ke kantor doang tuh Bun. Iya, setengah jam sampai 1 jam. Belum lagi lah kalau pokoknya. misalnya kita harus naik kereta, desek-desekannya kayak gitu kan ya. Jadi kita bisa nikmatin itu walaupun kita jam kerja kita agak banyak tadi dibilang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dikumulatifin juga ya mungkin nggak beda jauh sih sama jam kerja. Kalau kita misalnya kita keluar rumah kayak gitu kan, ya kita bisa kumpul sama keluarga. Jadi waktu sama keluarga kita lebih banyak kayak gitu kan. Kayak misalnya saya sama anak saya, sama suami saya, kayak suami saya itu kan pulangnya selalu tengah malam kayak gitu. Jadi kita lebih sering ketemu kayak gitu, melakukan beberapa kegiatan bisa bareng-bareng. Satu hal lagi bahwa harusnya sih harus tetap produktif ya teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada alasan kalau kita semuanya terbatas kayak gitu. Maksudnya nggak ada alasan semuanya terbatas karena apa? Sekarang semuanya teknologi udah canggih. Oke, berarti dampak positifnya kita tuh bisa jadi kerja di rumah tuh waktunya lebih fleksibel lah kayak gitu ya Bun ya. Kita juga bisa kerja sambil ngelihat yang tadinya jarang ketemu jadi bisa sering ketemu dengan adanya WFH ini di rumah. Terus adanya juga kita jadi lebih banyak belajar teknologi karena memang nanti bakal 2020 berapa tahun kemudian pasti teknologi itu kan berkembang terus ya Bun ya. Iya, kayak misalnya kan kita kan dihadapkan kemarin kita udah lagi ribut-ribut tuh revolusi industri 4.0 kayak gitu. Sebenarnya kita udah mencapai ke tahap itu belum sih? Nah sekarang aja udah mau dihadapkan kepada si society-nya 5.0-nya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya tadi saya sempat ikut webinar ya, sama prof saya bilang bahwa kondisi sekarang ini adalah sebenarnya salah satu hal yang bisa menyiapkan kita virtual office gitu ya. Virtual office itu di masa yang akan datang, tapi nggak tahu kapan. Tapi mungkin suatu saat kita akan dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini. Karena memang udah banyak negara-negara maju pun
dia melakukan kerjanya ya dari rumah kayak gitu. Yang penting mereka tetap kerja di rumah, ada report harian, yang mereka tetap digaji, mereka punya tanggung jawab, nyelesain ya udah selesai. Tapi kerjanya secara online kayak gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa langsung mau besok harus seperti itu, enggak. Tapi kan Bisa. ada tahapan-tahapan. Tapi mungkin ini adalah salah satu fase yang harus apa ya, bukan salah satu fase Kita bisa penyesuaian. benerin lah. Benerin. Ada beberapa yang kurang, kita benerin di yang sektor A, sektor B, sektor C gitu Dan kan. akhirnya dengan kondisi yang seperti ini mau nggak mau, jadi berbagai macam kalangan ya, bukan hanya kalangan generasi milenial aja begitu sih. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi singkat kita kayak gini, jadi maksudnya kita bisa membuka pemahaman kita dan Amin. berharap sih kita bisa jauh lebih bersyukur ya teman-teman. Kenapa? Amin. Karena ya kita masih dipercaya sama perusahaan udah memberikan hak kita, jadi alangkah lebih baik kita juga melaksanakan kewajiban kita dengan apa ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Walaupun di rumah kita tetap harus produktif seperti itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada perusahaan, ucapan tanggung jawab kita kepada perusahaan bahwa walaupun kita di rumah, kerja di rumah kayak gitu ya, perusahaan juga kan tetap bayar gaji kita full kayak gitu. Walaupun mungkin ada beberapa perusahaan yang ada pemotongan, tapi mudah-mudahan itu kan ada jangka panjangnya seperti apa kayak gitu. Yang kerja WFH-an, bersyukurlah kalian, mudah-mudahan kita berdoa semoga kondisi ini bisa kembali seperti semula, kita Pandemi bisa. cepet selesai. Kalau segi negatifnya, awalnya happy Awalnya happy, yeay, kerja di rumah. kayak gitu ya, awalnya happy aja kayak gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa yang karena aduh bosen, karena kan memang kita nggak boleh keluar rumah ya teman-teman ya. Jadi maksudnya kita keluar rumah pun buat kondisi yang mendesak kayak gitu ya, ya akhirnya kita jenuh kayak gitu. Bahkan kalau saya dengar cerita sama teman-teman saya, bahkan ada yang sampai stres kayak gitu ya. Orang tuanya teman saya juga ada yang sampai stres dengan kondisi yang seperti ini kayak gitu. Jadi mungkin nanti untuk next kita bisa bahas tentang oh ya, lebih ke dampaknya tuh ternyata WFH ini bisa membawa dampak yang stres ya buat beberapa individu kayak gitu. Jadi ya dia merasa bahwa aduh, gue nggak butuh hanya kerja di rumah aja, tapi gue butuh menghirup udara luar gitu loh. Gue butuh ketemu dengan banyak orang. Gue nggak mau ketemu sama teman-teman gue melalui virtual aja, ketemu Ya, sama bos gue melalui virtual aja, tapi gue kangen ketemu sama mereka. Sekarang yang lagi ngehits, gue kangen ngopi bareng kayak gitu kan. Ya mungkin ada yang bilang juga, aduh gue kangen naik kereta kayak gitu. Kalau gue sih Oke, sekian dari Bunda ya. Oke, dari saya juga udah cukup banyak ya, cukup informatif yang disampaikan sama Bunda. Jadi memang sebenarnya kita ambil positifnya lah dari setiap kejadian-kejadian yang ada. Yang negatif-negatif dibuang-buang lah. Pokoknya hal pikiran negatif itu dibuang-buang, terus kita bisa yang tadinya negatif dijadiin hal-hal yang positif aja. Dengan kegiatan-kegiatan yang masing-masing individu tuh punya caranya masing-masing. Kayak gitu. Cara menyikapinya berbeda-beda ya. Mungkin Jadi- saya dengan cara saya yang seperti ini, mungkin Bunda dengan cara yang B, mungkin kamu dengan cara yang C. Jadi sebenarnya temuin dulu deh cara kalian untuk menyikapinya masing-masing itu seperti apa. Itu gak sih Bun? Dan ingat, jangan lupa kita bersyukur karena kita bisa tetap produktif di rumah, kita bisa tetap kerja di rumah seperti itu. Oke, terima kasih Bunda.